Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Endah, dan kali ini saya ingin menyampaikan konten tentang hijrah atau tentang ceramah Islam dari guru-guru besar kita dan ustadz-ustadz kita. Di antaranya ada Ustadz Abdul Somad, ada Ustadz Hadi Hidayat, ada Buya Yahya, ada juga Habib Rifki Al-Idrus. Mereka semua akan mengajarkan kita bagaimana kita untuk hidup lebih baik, hidup yang tidak hanya mementingkan dunia tapi juga mementingkan akhirat. Saya juga cuma mau info nih, kalau ini disclaimer ya, yang sumbernya itu saya cari di sosial media. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan atau kesalahan, namun jika video saya ini bagus, saya mohon untuk di like, subscribe, dan komen-komen dengan kata-kata yang baik. Tanpa menunggu berlama-lama lagi, ayo kita cek videonya. Ini jika kalian berteman dengan iblis. Yang berteman dengan iblis akan selalu mengangkat kesombongan dirinya, pengen dianggap lebih hebat di antara yang lainnya, sehingga tidak bisa mengakui kebaikan orang lain. Itulah nanti akan punya ciri khas, selalu mencari kejelekan orang. Ini tujuannya Allah menitipkan orang tua untuk kita rawat. Kita dengar ceramahnya bersama Ustadz Hadi Hidayat. Jadi kalau antum, maaf, ingin mencari amalan setelah sholatnya maksimal, yang dengan amal itu dosa bisa digugurkan, kedekatan bisa dibangun, cinta bisa diraih, ada orang tua. Makanya mumpung masih ada, ayo manfaatkan. Barangkali Allah titipkan kepada antum bukan ingin membuat antum lelah, barangkali ingin mengurangi, bahkan menghilangkan dosa-dosa yang melekat dalam diri antum, ingin menghadirkan cinta Allah kepada antum, ingin memudahkan aktivitas yang antum sedang jalani. Saya sering katakan begini ya, saya sering katakan, maaf ya, hasil kerja keras antum itu, kalau antum sukses, boleh jadi kerja keras antum cuma 30%-nya, 70%-nya, disitulah tangisan ibunda anda yang menangis di pertengahan malam, peluh keringat ayah anda yang dalam mencangkul itu berkata kepada Allah, ya Allah mohon, jangan sampai anak saya seperti ini keadaannya, ya Allah jadikan dia lebih bahagia. Tidak akan ada doa ibu yang akan hilang, walaupun doa itu sudah terucapkan beberapa tahun yang lalu. Nggak ada yang hilang dari doa, Bu. Nggak ada yang hilang. Ibu doa sekarang minta, ya Allah jadikan anak saya seperti Ustadz Fulan, solehnya demikian, ilmunya demikian. Boleh jadi satu di antara anak ada yang dapat. Kalau bukan anaknya, nyampe ke cucu, bisa begitu. Doa tuh begitu. Nggak ada yang hilang dari doa sepanjang ikhlas. Setelah membaca Al-Fatihah, hendaklah kita membaca surat-surat lain sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi antum setelah membaca Al-Fatihah, seharusnya antum mencari surat-surat yang dibacakan sesuai dengan kebutuhan antum. Cari ayat-ayat yang sesuai dengan kebutuhan kita. Karena dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas itu semua berisi kebutuhan kita. Sedekat apa hubunganmu dengan Tuhan? Kita dengar ceramahnya bersama Ustadz Hadi Hidayat. Berapa kali Anda update status terkoneksi dengan handphone Anda dalam sehari? Berapa kali Anda mengecek WhatsApp Anda dalam sehari? Pertanyaan terbesarnya, kalau status dunia saja sering kita update, maka bagaimana dengan status kita yang terhubung dengan Allah yang menguasai dunia akhirat kita? Bukankah kita meyakini Allah pemilik segalanya? Allah yang menghempaskan segala kesulitan, yaj'al lahu makhraja. Allah yang mendatangkan rezeki bahkan dari sisi yang tidak diduga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah yang memberikan kebahagiaan, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allah yang memberikan percepatan pengetahuan, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Di balik pertanyaannya oleh Allah dalam Al-Qur'an, kalau engkau sudah menyadari semua itu, sekarang pikirkan sedekat apa hubunganmu denganku, kata Allah. Sedekat apa? Jangan menyerah dengan rasa capek, karena rasa capek itu sudah bagian dari hidup. Jalani saja. Kita nggak bisa menghindar dari rasa capek dalam hidup, bahwa capek itu adalah realitas hidup. Memang kayak gitu Allah menciptakan dunia. Kita perlu tahu itu, bahwa itulah hakikat dari kehidupan dunia. Ad-dunya darul ibtila, kata ulama. Dunia itu emang tempatnya capek, tempatnya ujian. Jadi biasakanlah diri kita dengan hal itu. Tapi kan capek itu ada yang mencelakakan, ada yang membuat kita lebih kuat. Capek yang mencelakakan adalah capek yang kita belum mampu berdamai dengannya. Itu pasti akan mengganggu kita banget dan mencelakakan bahkan. Tapi ada capek yang bikin kita lebih kuat karena kita udah bisa berdamai. Jadi challenge-nya, gimana cara kita berdamai dengan capek itu, dengan lelah itu? Salah satunya adalah temukan value. Apapun nanti masalah kita, temukan value-nya. Temukan sesuatu yang berharga dari ujian itu yang membuat kita bertahan.
Untuk para suami, kalau bisa nih tanyain dulu kabar istrinya, baru tanyain kabar anaknya. Kan ada bapak-bapak kalau dia gini, anak-anak gimana kabarnya? Lu nggak mikirin istri lu itu berjibaku seharian? Ya. Harusnya nanya, kamu hari ini bahagia nggak saya? Kan bisa kelihatan istri yang tidak bahagia itu dari mana? Dari cara bicaranya. Gampang. Wanita yang sehat jiwanya minimal keluar 20.000 kata per hari. Ketika dia diam sedikit bicara, maka selalu katakan sama suami, saya nggak pernah percaya kalau ada suami bilang, tapi istri saya pendiam, Ustaz. No, sejatinya tidak ada wanita pendiam. Yang ada adalah wanita yang terluka hatinya. Wow. Wanita tuh kalau udah diam itu terluka, kecewa. Karena kecenderungan dia untuk ngomong itu tinggi. Makanya saya bilang, Kak, saya ini kalau ngomong sama istri saya, kami manggil Abi Umi kan. Kalau istri saya udah ngomong singkat, pasti lagi sakit jiwa. Lagi Tujuan menikah itu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan agar terciptanya sakinah mawadah warahmah. Kita lihat videonya bersama Habib Rifki Al-Idrus. Di dalam pernikahan, makanya di khutbah nikah ada ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Itu ada di dalam khutbah nikah. Kenapa? Meyakinkan, membiarkan, memberitahukan bahwa pernikahan itu untuk menambahkan ketakwaan. Iman yang dipakai bukan hawa nafsu. Yang namanya pernikahan kalau sudah diajarkan dengan tentang ketakwaan, maka bisa tercipta sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau ketakwaan yang nggak ada di dalam rumah tangga, tiap hari rumah tangga ribut, tiap hari hidupnya bengkel aja di dalam hatinya, gedek aja. Suami melihat istri gedek, istri melihat suami sama-sama gedek. Ngapain lu masih hidup sama-sama? Kalau mau sakinah, hidupnya tenang. Kalau hidup mau tenang, ibadah. Ini pentingnya akhlak dan attitude untuk kita hidup sehari-hari. Karena aku belajar di dalam hidup yang menyelamatkan itu bukan kepintaran, tapi bagaimana dia bisa membawa diri. Sama orang kaya nggak ngejilat, sama orang miskin nggak nginjek. Sama orang pintar bisa nyambung, sama orang yang kurang pintar dia membantu untuk mencerdaskan. Makan di bintang 5, bagus mannersnya. Makan di kaki 5, itu juga nggak gatel-gatel, biasa aja gitu loh. Itu yang paling penting punya anak perempuan, itu rasanya. Jadi buat saya, bukan soal cantik, bukan soal pintar, attitude. Kita sekolahin anak ya Pak, untuk dia pintar kan, sehingga pintu rezeki kebuka. Tapi untuk membuat pintu rezeki tetap terbuka, itu udah bukan kepintaran laginya, tapi akhlak, manners, attitude. Itu yang nggak boleh hilang dari anak-anak. Menikah dulu atau sukses dulu? Ini penjelasannya. Pan dulu atau nikah dulu? Pokoknya kalau jika ketemu jodohnya, nggak punya apa-apa pun nggak menjadi soal. Kita menjadi mapan, bekerja sama, transparansi antara suami dan istri. Dan kita akan bersama. Saya alami sendiri.